Perkenalkan, nama saya Ajul Firdaus Tarigan. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tugas PKN yang bermateri tentang tingkatan Lembaga Peradilan Umum Indonesia. Yang berada di tingkat pertama itu adalah Pengadilan Negeri. Lembaga peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri atau PN merupakan sebuah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Adapun fungsi pengadilan negeri ini adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengenai peradilan umum, pengadilan pada tingkat pertama, serta pengadilan negeri dibuat oleh Menteri Kehakiman melalui persetujuan dari Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan hukum pengadilan yang cukup satu kabupaten atau kota. Susunan pengadilan negeri terdiri dari pimpinan yang terdiri atas ketua PN dan wakil ketua PN, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pengadilan tingkat kedua atau sering disebut pengadilan tinggi atau PT yang terbentuk oleh undang-undang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri. Adapun fungsi dari pengadilan tinggi ini adalah menjadi pemimpin untuk pengadilan-pengadilan negeri yang terdapat pada daerah hukumnya, mengawasi serta meneliti tingkah laku para hakim di pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Selain itu, pengadilan tinggi mampu memberikan teguran, petunjuk, serta peringatan yang dianggap perlu terhadap pengadilan negeri di daerah hukum dan melakukan pengawasan pada jalan peradilan yang terdapat di daerah hukumnya. Susunan pengadilan tinggi ini terdapat atas pimpinan yang di dalamnya ada seorang ketua PT dan seorang wakil ketua PT, hakim anggota, panitera, dan juga sekretaris. Pengadilan tingkat ketiga atau sering disebut Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung ini memiliki fungsi yang cukup banyak yaitu peradilan, pengawasan, pengaturan, nasihat, dan administrasi, di mana sebagai pengadilan negara tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragamaan dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Di samping itu, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Upaya hukum yang ditempuh oleh pidana jika tidak mendapat keadilan di MA. Apabila upaya hakim pada tingkat pengadilan tinggi dirasa tidak mewakili keadilan, maka para pihak bisa menempuh upaya bernama kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian memeriksa dan memberi keputusan hukum yang bersifat tetap atau inkrah. Meski disebut sebagai hukum tetap, namun keputusan kasasi ini juga masih bisa digugat dengan menempuh jalan PK atau pinjaman kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh kasus itu, di dalam pendahuluan Anas menyebut dirinya sebagai korban politik. Ia menuding saat itu ada persaingan yang tidak sehat dari rezim yang berkuasa. Permohonan peninjauan kembali sebenarnya hanyalah korban politik dari suatu pertarungan internal dan persaingan yang tidak sehat dari rezim yang berkuasa. Pada waktu itu sering terjadi konflik internal dan pertarungan politik yang tidak sehat di dalam partai yang berkuasa. Hal itulah yang menjadi motif dibalik perkara yang menimpa pemohon peninjauan kembali, tulis pihak kuasa hukum
Anas dalam memori PK Kamis tanggal 24 bulan 5 2018. Atas dasar itu, pihak Anas melakukan analisa dan mengatakan bukan hal yang mustahil KPK digunakan rezim untuk menyingkirkan lawan politiknya. Dia juga mengatakan surat perintah penahanan terhadap dirinya ganjil karena ada frasa dan proyek-proyek lainnya. Untuk novum yang pertama adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tentang laporan hasil pemeriksa perhitungan kerugian negara nomor 103 HP 1609/2013 tanggal 4 September 2013. Laporan ini disebut sebagai bukti baru yang isinya tidak menunjukkan adanya peranan Anas atau perbuatan pidana yang didakwa penuntut umum. Hal itu pun disebut sangat berkaitan dengan uang pengganti yang dibebani kepada Anas. Novum kedua ialah testimoni dari Tengku Bagus Mr. Noer tanggal 1 Desember 2017. Pokok testimoni ini adalah menerangkan kalau Bagus tidak pernah memberikan uang beberapa kepada Anas untuk membeli mobil Toyota Harrier dan tidak pernah ada pemberian uang kepada Anas dalam rangka penyelenggaraan Kongres Demokrat. Pemberian uang disebut dilakukan Bagus Kemuadi Berlembang yang tak dikenal oleh Anas. Yang ketiga adalah testimoni dari Maris Mertonang pada 15 Februari 2018. Pokok testimoni disebutkan kalau keterangan Marisi dalam bab tentang pemberian mobil Toyota Harrier kepada Anas yang merupakan arahan dari M. Nazarudin yang merupakan ex-bendum Demokrat yang seolah berasal dari uang proyek Hambang dengan uang cash 700 juta rupiah dari PT Adikarya. Uang itu yang diserahkan oleh Marisi kepada Julians disebut sebagai DP Toyota Harrier. Seluruh keterangan Marisi yang dituangkan dalam BAP disebut dilakukan karena intimidasi Nazarudin. Novum berikutnya merupakan testimoni Sari Yulians pada 15 Februari 2018. Pokok testimoninya adalah menyatakan kalau Julianis bukan karyawan Anas, melainkan karyawan Nazarudin, dan semua pekerjaan yang dilakukan Julianis adalah atas perintah Nazarudin. Pemilik Anugerah Group atau Permai Group adalah M. Nazarudin dan keluarganya, bukan milik pemohon petinjau kembali Incau Anas Urbaningrum. Tulis tim kuasa hukum Anas dalam memori PK. Dalam memori PK ini, Julianis juga disebut memberi keterangan kalau tak ada uang dari Permai Group yang dipakai Anas untuk keperluan penanganan di Kongres Demokrat. Uang untuk penanganan Anas di Kongres disebut berasal dari sumbangan tak terkaitan kewenangan Anas atau proyek apapun. Bahwa dari keadaan baru tersebut sangat jelas dan terang siapa sesungguhnya owners dari Permai Group yang ternyata sesuai fakta hukum adalah Muhammad Nazarudin, bukan pemohon peninjauan kembali. Tulis memori itu. Selain novum, dalam memori PK Anas juga menyatakan ada kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara permohonan peninjauan kembali Akwo. Di akhir, Anas dan timnya berharap membatalkan putusan kasasi, membebaskan Anas dari segala dakwaan, mengembalikan harkat dan martabat, kemerdekaan serta nama baik Anas, dan membebankan biaya perkara kepada negara, atau berharap diberikan putusan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja dari saya yang bisa saya sampaikan untuk tugas ini. Sekian dari saya, terima kasih.